Oke, kita mulai ya ibadah sekolah minggunya. Menyapa teman-teman. Shalom semuanya. Apa nih? Jefta. Shalom. Shalom. Bersyukur kita bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke ibadah hari ini, mari kita nyanyikan Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kejanggut dan juga bertumbuh, seperti embun di bukit Hermon, kembali ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kejambut dan juga bertumbuh, seperti embun di bukit Hermon, kembali ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Selanjutnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini karena Tuhan telah mengumpulkan kami semua untuk sama-sama mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Kiranya ibadah sekolah minggu hari ini bisa kami lakukan dan bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Masih dengan semangat, kita lanjut menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Bisa sambil bertepuk tangan di rumah masing-masing. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kokoyo, kita nyanyikan satu lagu. Aku mau mendengar firman Tuhan. Oke, halo adik-adik. Halo, Pak. Halo, apa kabar? Baik-baik, sehat semuanya. Puji Tuhan, sehat. Wah, tadi lagunya menyentuh ya. Teman-teman, adik-adik semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Kita buka telinga kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita sama-sama berdoa kembali ya. Oke, sudah siap berdoa? Kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong kami semuanya, buka hati kami, buka telinga kami, sehingga kami semuanya boleh mendengar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Nah, adik-adik semuanya, kira-kira nih, siapa yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Nah, ada yang ingat nggak cerita minggu yang lalu? Ya, apa itu? Masih ingat nggak? Kayak Oh, nggak ingat. Oh, nggak apa-apa. Ada yang ingat nggak mungkin? Minggu lalu siapa yang cerita? Yo. Ada yang ingat?
Nah, nggak apa-apa ya, kita akan sama-sama kembali untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari. Nah, adik-adik semua, bisa dibayangkan nggak kalau kita itu punya rumah, ya, punya rumah, tapi rumahnya itu kosong, nggak ada apa-apa. Wah, bisa dibayangin nggak? Begitu masuk rumah, nggak ada apa-apa. Nggak ada kursi, nggak ada meja, nggak ada tempat tidur, nggak ada meja belajar, nggak ada semuanya. Kosong, gitu ya. Kosong. Wah, teman-teman bisa nggak dibayangin? Kalau punya rumah, rumahnya kosong. Gimana tuh? Ada yang mau tinggal nggak kira-kira? Ada? Ada yang mau? Kalau rumahnya itu kosong. Nah, adik-adik semuanya, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali mendengar firman Tuhan. Allah menciptakan makhluk yang hidup. Nah, masih ingat di mana Tuhan itu menciptakan alam semesta ini? Siapa yang masih ingat minggu lalu? Minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana Allah menciptakan dunia ini, ya, dari hari yang pertama, hari yang kedua, dan hari yang ketiga, dan seterusnya. Nah, kira-kira nih adik-adik semuanya, Allah menciptakan semuanya dari kosong dan gelap. Ya, dari kosong dan gelap, nggak ada apa-apanya. Sama kayak tadi rumah. Rumah itu kalau kosong, kalau gelap, kalau nggak ada furniturnya, kalau nggak ada apa-apanya, enak nggak sih? Nyaman nggak sih untuk ditinggalin? Siapa yang berani? Ayo. Berani nggak? Saya juga bisa membayangkan tuh. Kalau rumahnya gede, wah, rumahnya gede, terus nggak ada apa-apanya, habis gitu nggak ada lampu, nggak ada penerangan, apalagi kalau malam gitu, kayaknya serem gitu ya. Terus kalau kita ngobrol, kalau kita suaranya kenceng gitu, mungkin ya, suaranya bisa menggaung kemana-mana. Nah, kosong dan gelap, tidak ada apa-apa di situ. Nah, sama halnya Tuhan menciptakan alam semesta ini berbentuk kosong dan gelap. Lalu Allah menciptakan apa? Penerangan, ya. Allah menciptakan penerangan, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bintang, ya, dan memisahkan dari lautan dan daratan. Kalau kita lihat penerangan, ya, adanya matahari itu disebutnya sebagai pagi, ya, pagi ataupun siang. Kita bisa melihat matahari yang bersinar di pagi hari, ya, sampai siang hari, panas gitu ya. Terus setelah itu Tuhan menciptakan penerangan di waktu gelap, ya, di waktu gelap, di waktu malam kita bisa melihat bulan dan bintang begitu indahnya, ya. Nah, itu Tuhan menciptakan penerangan di waktu malam. Setelah itu pun Tuhan juga memisahkan antara lautan dan daratan, ya, di mana kita bisa melihat lautan dan daratan terpisah. Nah, itulah Allah menciptakan penerangan dan memisahkan antara lautan dan daratan. Setelah itu, kira-kira Tuhan menciptakan apa lagi? Setelah Allah menciptakan daratan, memisahkan antara cakrawala, bumi, ya, dan juga menciptakan penerangan. Setelah itu, Tuhan menciptakan banyak sekali binatang. Wah, kira-kira siapa di sini yang suka binatang? Ya, ada binatang yang di air, ada binatang yang di darat. Tuhan menciptakan semua banyak binatang. Bayangin dong, kalau Tuhan sudah menciptakan semuanya, ada matahari, ada bulan, ada bintang, terus Tuhan juga memisahkan antara lautan, antara daratan. Kalau nggak ada isinya gimana? Kosong dong, sama juga bohong, ya, sepi ya, nggak ada apa-apanya, gitu ya. Kalau kita pergi ke pantai, ya, kalaupun nggak ada ikannya, ataupun kita ke sungai nggak ada ikannya, kayaknya kok ada yang kurang gitu ya, ada yang aneh gitu ya.
Nah, itulah yang Tuhan rasakan. Tuhan menciptakan alam semesta ini begitu indahnya. Lalu Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di laut, ya, di mana Tuhan menciptakan semua binatang itu di laut, dan Tuhan berkata, sungguh semuanya baik, ya, sungguh amat baik. Itu semuanya baik untuk kita semuanya, untuk manusia. Ya, nantinya kita akan melihat bagaimana hari yang terakhir, hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, ya. Nah, kita bisa lihat nih binatang apa aja yang ada di air, ya. Ada ikan, terus ada yang kakinya 8, ya. Terus ada yang mengeluarkan tinta hitam untuk melindungi dirinya, ya. Terus ada yang mungkin punya tangan dan ada selaput-selaputnya untuk bisa berenang ataupun mungkin bisa berjalan di daratan, ya. Nah, macam-macam gitu ya. Allah menciptakan semuanya, baik binatang yang di laut dan binatang yang ada di darat. Nah, teman-teman bisa kasih nama tuh, teman-teman bisa tahulah binatang apa aja yang ada di laut, apa aja ada yang di daratan. Ya, semuanya itu Tuhan ciptakan untuk manusia nantinya. Semuanya untuk kita semuanya. Ya, dan binatang darat ini macam-macam, ya. Ada yang bisa memanjat pohon, gitu ya. Ada yang larinya cepat, ada yang badannya besar, mungkin ada badannya yang kecil, ada yang mengeluarkan suara kalau malam, gitu ya. Ada yang mengeluarkan lampu kalau malam, gitu ya. Nah, itu Tuhan menciptakan itu semua. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana betapa indahnya Tuhan menciptakan semua binatang, ya. Ada yang binatang yang besar, kecil, sedang, sampai kita tidak bisa melihat bagaimana kecilnya itu binatang. Bisa ngebayang nggak sih? Seru nggak sih kalau Tuhan menciptakan semua binatang itu? Ya, tentunya ada binatang yang baik, ada binatang yang jinak, dan juga ada binatang yang buas, ya, yang kita harus berhati-hati, ya. Nah, ada binatang yang mengaum, oke, ada binatang yang lehernya panjang, yang bisa ngambil kemana-mana, yang bisa mengambil pohon ataupun yang jauh, yang tinggi-tinggi, gitu ya. Ada yang warnanya lucu, ada yang warnanya belang-belang, ya. Ada yang telinganya lebar, ada hidungnya panjang, ada kakinya yang panjang, ada yang pendek, ada yang bulunya lucu, gitu ya. Nah, itu Tuhan menciptakan semua makhluk hidup. Dan Tuhan berkata, semuanya baik. Wah, indah bukan? Kalau kita melihat betapa Tuhan itu menciptakan semua makhluk hidup untuk kita nikmati. Ya, adik-adik semua, setelah Tuhan menciptakan semua binatang, kira-kira nih, bakalan siapa sih nih nanti yang merawatnya? Masa binatangnya nggak ada yang merawat? Gitu ya. Lalu Tuhan menciptakan siapa? Menciptakan siapa? Menciptakan manusia. Iya. Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa. Ya. Tuhan menciptakan Adam. Lalu Tuhan berpikir, kayaknya nggak baik nih kalau Adam sendirian. Ya. Lalu Tuhan menciptakan Hawa sebagai pendamping. Ketika Adam tidur dan diambilnya tulang rusuk dari Adam dan diciptakanlah Hawa sebagai pendamping Adam. Adam dan Hawa adalah manusia yang diciptakan Tuhan menurut segambar dan rupa Tuhan sendiri, dan di mana Tuhan memberkati mereka. Mereka diberi wewenang khusus, tidak hanya memelihara alam semesta yang Tuhan berikan, tetapi ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada mereka. Dan ini adalah janji Tuhan kepada mereka untuk memelihara binatang-binatang, untuk beranak cucu dan berkembang biaklah dan menjadi banyak. Nah, itu perintah Tuhan kepada manusia Adam dan Hawa. Jadi tugas Adam dan Hawa itu
memelihara kesatuan, memelihara semuanya, ya. Dan Tuhan berfirman kepada mereka untuk beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, di atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, inilah Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk menjaga mereka. Mereka bersukacita, mereka berbahagia, ya. Mereka kasih nama. Oh, itu harimau. Oh, itu gajah. Ya, oh, itu tupai. Ya. Oh, itu monkey, ya, itu yang lagi ada bergelantungan di pohon. Oke. Oh, itu mungkin ada apa itu? Ada kerbau, ya. Oh, mungkin itu ada tikus, ya. Nah, disitulah Adam dan Hawa diberi kesempatan untuk menamai binatang, ya. Lucu bukan ya? Sampai kita tahu bahwa itu adalah gajah, itu adalah singa, itu adalah monyet, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, indah bukan? Di mana Tuhan ini menciptakan semua makhluk hidup dari yang tidak ada, dari yang kosong, dari yang gelap gulita itu, Tuhan memisahkan, lalu diberi penerangan, lalu dipisahkan antara daratan dan laut, lalu Tuhan menciptakan semua binatang, baik yang di laut maupun yang di darat. Dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk mereka taklukkan dan mereka merawat. Nah, tugas tanggung jawab kita adalah kita harus merawat dan menjaga semua ciptaan makhluk hidup yang Tuhan sudah berikan. Toyo kalau melihat itu di berita, kalau ada penganiayaan binatang, kalau ada disiksa binatang, aduh kayaknya sedih banget gitu ya. Gitu. Nah, itu nggak baik. Juga sama pohon-pohon ditebang, ya, terus kita buang sampah sembarangan, itu tidak bisa menjaga lingkungan, ya. Terus apalagi kita membuang sampah, ya, kita harus membuang sampah itu pada tempatnya, ya. Nah, itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memelihara semua ciptaan makhluk hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan dibunuh, ya, jangan dianiaya, tetapi kita harus memelihara semua binatang. Ya, kalau ada binatang-binatang yang galak, yang buas itu gimana? Ya, kita harus berwaspada ya, kita harus hati-hati. Tapi ada banyak orang yang bisa menjinakkannya. Tapi bukan berarti kita membunuhnya, tidak boleh. Ya, kita harus memelihara. Ya, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, apa yang dapat kita pelajari melalui ciptaan Tuhan pada pagi hari ini? Nah, tahukah engkau berapa bintang pada langit tersebar? Kira-kira kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman lihat di langit dan ada banyak bintang yang berkilauan, wah, bisa nggak ngitung bintang itu di langit ada berapa? Kayaknya nggak bisa ya, banyak banget bertabur. Ya? Enggak. Pernah nggak kalau kita lagi perjalanan kemana gitu ya, terus melihat langit yang bagus, yang cerah, kita bisa melihat banyak bintang yang bertaburan. Nah, terus tahukah engkau berapa burung yang melayang di udara? Pernah nggak sih kita ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, aduh sampai capek. Ya, berapa burung itu melayang di udara? Tahukah engkau berapa ikan yang bermain di danau, di samudra, di laut? Berapa banyak binatang yang bermain di daratan? Ya, kadang-kadang kita tidak pernah menghitungnya. Tapi itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan banyak makhluk hidup untuk kita nikmati. Nah, tujuan Tuhan menciptakan itu kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Tuhan memanggil kita semuanya untuk memelihara mereka. Tuhan memanggil nama kita. Juga engkau ku kenal.
melewati itulah kita bisa merasakan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Oke, adik-adik, itu pada pagi hari ini kita diingatkan Allah menciptakan makhluk hidup. Betapa mulianya, betapa hebatnya Allah menciptakan semua makhluk hidup dari penciptaan sampai binatang dan sampai Adam dan Hawa. Adik-adik, untuk ayat hafalan dari Mazmur 150 ayat 6. Nah, ini sangat sederhana ya, pasti semuanya bisa menghafal. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, gampang kan? Kita sama-sama ya. Boleh teman-teman unmute, lalu kita ngomong sama-sama ya. Oke. 3, 2, 1. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Iya. Siapa di sini yang teman-teman yang mau? Mungkin? Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Gampang kan? Ada mungkin? Iya. Terakhir dari Mazmur. Jefta mungkin mau? Mako, Ferry? Ada? Adik-adik semuanya? Mazmur 150 ayat 6. Oh, Jefta. Oke, Jefta. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Yeay. Good job. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain? Herin, mungkin Marco, Cipta sudah. Herin, Cicil. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Ada lagi teman-teman? Ya? Oke. Kalau tidak ada, teman-teman, biarlah pagi hari ini kita diingatkan ya semuanya betapa Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk kita semuanya. Tugas dan tanggung jawab kita semuanya adalah untuk memelihara mereka. Ya? Oke, semuanya? Sip? Oke? Ya. Good. Oke, sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengar dan kami boleh diingatkan akan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menciptakan alam semesta ini yang indah, dan Tuhan menciptakan semua makhluk hidup, baik yang di daratan maupun yang di lautan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menciptakan mereka. Ajar kami Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh mengasihi dan memelihara mereka sebagai ucapan syukur kami untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.